Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul malikul azizul ghaffar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafal mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyil ummi sayyidina wa maulana Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar wa ala alihi al-abrar wa ashabihi al-akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qarar, amma ba'du. Para asatidil kiram yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para orang tua, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh lingkungan, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan yang sama-sama kita cintai dan sekaligus kita muliakan, keluarga besar almarhum guru kita Ayahanda Kiai Haji Muhammad bin Ibrahim bin Haji Abdul Rahim, juga yang sangat saya cintai ibunda tercinta Ibu Hajah Tati Marwati, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga yang sangat saya cintai pula keluarga besar daripada Al-Maghfirullah guru kita, salah satunya adalah Al-Ustaz Ahmad Sobari yang baru saja memberikan sedikit bujangan untuk kita, alhamdulillah. Juga yang sangat saya cintai adalah anak-anakku sekalian, khususnya Majelis Ta'lim Nurul Ihsan. Juga yang sama-sama kita hormati pula pengajian daripada Al-Mawadah yang diketuai oleh Ibunda Hajah Salbiyah beserta Ibu Hajah Nawiyah. Hadirin jamaah yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita memohon, berdoa sekaligus meminta, memuja dan memuji hanya kepada Allah yang telah menggenggam kehidupan kita, yang mengurusi dan yang menggerakkan setiap makhluk yang ada di langit dan di bumi. Alhamdulillah saat ini hati kita tergerak dan terdorong, tentunya adalah dengan dorongan iman yang kuat. Pada malam hari ini kita turut hadir bersama, duduk simpuh dengan penuh ketawaduan, dengan penuh keikhlasan, tanpa ada suatu dorongan yang lain, tidak terkecuali kita hanya mengharap ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya adalah harapan kita duduk di sini atas izin Allah untuk bersama-sama mendoakan, yaitu Al-Maghfirullah Tuan guru kita Kiai Haji Muhammad bin Ibrahim yang sudah lagi tidak terasa waktunya oleh kita, sudah 9 tahun meninggalkan kita semua. Meskipun mohon maaf, saya
mengenang sosok beliau hanya mampu dan bisa di akhir hayatnya, belum mengenal sebelum-sebelumnya. Tetapi memang sedikit dalam pertemuan, tapi keindahan-keindahan sampai saat ini masih terasa. Yang mudah-mudahan kembalinya adalah duduk dan kumpulnya di sini di antara kita, mengundang rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekaligus Allah dapat mengampuni di antara kita juga guru-guru kita. Juga mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga langkahan niatan di antara kita, lambaian dan ayunan kaki kita dari rumah sampai ke tempat ini pun mudah-mudahan Allah catat semuanya sebagai rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga mudah-mudahan kita diberinya nilai pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat juga teriring salam semudah-mudahan selalu tersanjungkan kepada fabrik figur kita, suri toladan kita, junjungan alam yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat ini pun Allah sampaikan kepada para keluarganya, juga kepada para sahabatnya, terlebih kepada kita selaku umat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah selalu setia istiqamah menjalani akan sunnah-sunnahnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak nanti di yaumil kiamah kita termasuk dan yang tergolong adalah orang-orang yang terpilih dan yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperoleh syafaatul uzmanya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Adik-adikku sekalian, Bapak Ibu hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang mengenang jasa setiap orang itu tidak bisa diukur dengan satu apapun. Kecintaan, kemahabbatan ini adalah masih rasa mendalam di hati kita. Kecintaan, mahabbah kita pun masih dalam. Kecintaan kepada al-maqullah guru kita, yang kembali lagi saya katakan, meskipun saya tidak mengenal di awal-awal sebelumnya, tapi saya ingat betul seketika almarhum Pak Soni, ya kalau nggak salah, Pak Soni itu meninggal, kalau nggak salah yang ketiga hari, kalau nggak salah saya yang ngaji Qur'annya beserta teman-teman, beliau inilah yang memberikan tausiah. Intinya adalah dari semenjak duduknya beliau di tempat itu tidak lagi pulang ke rumah. Masya Allah. Dari sana itu langsung menuju rumah sakit. Bahkan dari rumah sakit pun mohon maaf, guru kita Al-Maghfurullah ini tidak sempat untuk pulang ke rumah dalam keadaan sehat, bahasa kita keinginan sehat, tetapi adalah Allah berkehendak lain. Begitu pulang pun ke rumah sudah lagi mohon maaf diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sedikit ingatan saya. Disitulah saya mengenal sosok beliau. Sebelum-sebelumnya, karena saya pun tergolong dan termasuk adalah orang baru pada saat itu. Dalam artian baru, saya adalah pendatang yang belum dikenal oleh siapa-siapa. Dan saat ini pun saya bukan siapa-siapa, ya, tetapi adalah keinginan daripada Al-Maghfurullah guru kita telah disampaikan tadi. Betapa besar niat dan keinginannya untuk melanjutkan generasi-generasi di antara kalian para pemuda. Nah, ini adalah saya mengingat barusan ayat yang dibaca oleh putranya sendiri. Kurang lebih maknanya adalah janganlah di antara kita wafat kalau kita belum beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seketika pun ada nasihat di dalam bacaan tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Jangan di antara kita bercerai-berai. Ikat satu sama lain kekuatan supaya di antara kita memperoleh kebahagiaan. Maksudnya mana kebahagiaan? Kita belajar bersama-sama, kumpul bersama-sama setiap malam. Ayo, ini jangan sampai terpecah atau terpisah. Karena intinya adalah apapun bentuk itu, nikah hari,
7 hari, 40 hari, 15 hari, 100 sampai haul pun tujuannya cuma satu, mengingatkan kepada kita. Ya, mengingatkan kepada kita yang masih hidup. Kalau beliau adalah sosok yang memang sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk di antara kita pun memuliakan beliau. Jadi dalam bahasa kita, bukan lagi beliau yang dipikirkan oleh kita-kita, tetapi adalah bagaimana nasib kita nantinya setelah beliau tiada. Karena kita pun akan sama diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai di antara kita setelah wafat baru mohon hidup kembali. Silahkan dibuka dalam surah Al-Mu'minun ayat 99. Di situ ada ayat yang menyatakan hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Ayatnya pendek, kalimatnya sedikit, tetapi adalah maknanya begitu dalam. Maknanya begitu dalam. Hatta idza jaa, sehingga apabila telah datang, ahadahumul mautu, kematian kepada seseorang, ya, apabila mati sudah datang kepada kita, apa yang hendak kita perbuat? Apa yang hendak kita lakukan? Sudah lagi tidak ada yang dapat dan bisa kita mampu untuk melakukan apa-apa. Karena kalau kita hendak melakukan satu perbuatan seketika kita masih hidup, kalau kita hendak melakukan sesuatu seketika kita lagi sehat, tidak akan mampu kita melakukan satu perbuatan apabila kita sedang sakit, apalagi sudah wafat. Maka seketika itu orang-orang yang telah wafat tadi berkata, qala, kepada siapa nih berkatanya? Menjawab daripada pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang telah wafat itu berkata, rabbirji'una, ya Tuhan kami, tolong kami kembalikan sejenak saja. Minta dikembalikan sebentar. Untuk apa dikembalikan sebentar itu? La'alli a'malu salihan, agar supaya kami bisa dan mampu untuk berbuat amal-amal yang soleh. Udah mati minta dihidupkan lagi sebentar aja untuk melakukan amal-amal soleh. Fima taraktu, barangkali ada perbuatan-perbuatan yang belum kami lakukan, yang masih ketinggalan oleh kami. Kami pengen melakukan akan hal itu. Udah gak bisa. Udah gak bisa. Kalau mau berbuat sekarang ini, semumpung kita sehat, semumpung kita masih hidup. Kalau sudah lagi wafat mah, jangankan lagi wafat, lagi sakit aja, udah gak bakal mampu kita melakukan apa-apa. Maka ada hadis Rasulullah SAW yang luar biasa mengingatkan kepada kita seketika di mana ruh mau diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza aradallahu ta'ala qabda ruhil mu'min yaji'u malakul maut min kibalil fami. Idza aradallahu ta'ala, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak, mau, kepingin bahasa kita, qabda ruhil mu'min, untuk mengambil ruh orang-orang mukmin. Ini yang saya ceritakan yang enakannya dulu. Kalau yang enak mana tidak? Artinya ruh seorang mukmin mau diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mau diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah hendak mengambil ruh seseorang itu, tidak langsung dicabut, tidak langsung diambil, tidak begitu saja, tidak. Tetapi Allah memutus. Siapa yang diutus oleh Allah? Yaji'u malakul maut, diutus terlebih dahulu adalah malaikatul maut namanya, atau disebut dengan malaikat Israel. Diutus oleh Allah, didatangkan tuh kepada orang yang hendak mau diambil ruhnya tadi. Liyaqbidhu ruhahu, karena pengen diambil ruhnya seorang mukmin tadi.
Kalau kita sedikit supaya tidak terlalu tegang, ada syair seketika ruhmu diangkat itu bagaimana? Bila Ijrail datang memanggil, jasad terkujur di pembaringan. Apalagi? Seluruh tubuh pada menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Ini malaikat Israel datang kepada kita, mohon maaf, mohon maaf. Kalau boleh kita bahasa sedikit membandingkan. Dikala kita banyak salah, dikala kita banyak dosa, ada orang datang ke rumah kita. Misal kita umpamanya banyak utang, ada orang ngetuk pintu, udah curiga belum kita kira-kira? Udah curiga belum kita kira-kira? Ada rasa takut nggak kita kira-kira? Kita banyak utang, ada orang ngetuk pintu, padahal belum tentu orang itu nagih utang sama kita. Sudah ketakutan, sudah merinding kita. Apalagi kita banyak salah, misal punya permasalahan-permasalahan, datang misal ini mah anggota polisi, baru melihat polisi saja, padahal belum datang ke rumah kita, sudah apa kita rasanya? Itu dunia yang begitu. Ini malaikat Israel datang kepada kita, yang sudah pasti adalah bukan sekadar kita kedinginan, bukan sekadar kita ketakutan, tetapi adalah Masya Allah. Ada satu kisah, silahkan dibuka di dalam kitab Duratun Nasihin. Manusia yang pernah melahirkan Nabi dan manusia yang pernah melahirkan seorang Rasul, yaitu Ibunda Siti Maryam pernah melahirkan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Seketika Siti Maryam itu telah wafat, telah meninggal, dikuburkan dan ditanya oleh putranya sendiri, karena konon katanya Nabi Allah Isa ini bukan saja dapat berbicara dengan orang yang telah meninggal, tetapi dapat dan mampu bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Kata Nabi Allah Isa nanya kepada ibunya, wahai bunda, mohon maaf, saya mau tanya, apa yang kau rasakan seketika ruh diangkat daripada tubuhmu? Kata ibundanya, demi Allah nak, dia yang mengutus engkau sebagai Rasul, dan dia yang mengutus engkau sebagai Nabi. Demi Allah, sampai saat ini belum hilang rasa pedih daripada tubuh ibumu ini. Diangkat ruhnya. Itu manusia yang pernah melahirkan Nabi, udah mati masih kerasa pedih, masih kerasa sakit. Maka kalau ada orang meninggal, mohon maaf ya, maka mulianya orang itu kelihatan sudah meninggal. Dipandiin aja berlahan, karena dia bila diusap terlalu keras, dia akan mengatakan, ya Gosil, jangan kau keras-keras, wahai orang yang memandikan, jangan kau keras-keras. Tubuhku masih perih, tubuhku masih pedih, habis diangkat ruh daripada tubuhku ini. Begitu ngomongnya. Cuman alhamdulillah itu tidak diperdengarkan oleh manusia. Andaikan diperdengarkan, saya yakin yang mandi bisa dipandiin lagi. Saya yakin bisa dipandiin lagi. Ya. Tuh, Masya Allah. Siapa lagi? Kembali lagi Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam, konon katanya dapat dan mampu menghidupkan orang yang meninggal. Seketika itu orang-orang Yahudi, orang-orang kafir Quraisy tidak percaya. Wahai Isa, engkau dapat menghidupkan orang yang telah mati. Mungkin dia baru mati, dia belum mati betul. Makanya dia biasa, coba tolong hidupkan untuk kami Sam bin Nuh, kata beliau, yang sudah puluhan tahun bahkan ribuan tahun. Kata Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam, silakan. Hayo, dan di mana? Ditantang oleh Nabi Allah Isa. Ringkas cerita, diajaklah Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam ke tempat pemakaman itu. Nabi Allah Isa salat 2 rakaat. Setelah salat 2 rakaat munajat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana setelah salat 2 rakaat
Pas dia berdoa, itu Sam bin Nuh tiba-tiba muncul dari kuburan. Masya Allah. Pas begitu muncul, ada perubahan daripada tubuhnya Sam bin Nuh itu. Apa yang berubah? Rambutnya sudah memutih, jenggotnya sudah memutih, kumisnya telah memutih, semuanya sudah memutih. Nabi Allah Isa bertanya, wahai Sam bin Nuh, mengapa engkau sampai demikian? Padahal dulu seketika engkau wafat, belum berjenggot, belum berkumis, bahkan engkau belum putih itu rambut. Tapi saat ini rambutmu sudah memutih, jenggotmu sudah memutih, kumismu sudah memutih. Sam bin Nuh menjawab, aku kaget wahai Isa. Saya pikir itu hari kiamat datang. Ternyata hanya suara panggilan engkau. Kita nggak bisa membayangkan dan menggambarkan dahsyatnya hari kiamat. Itu suara Nabi Isa alaihi salatu wassalam saja didengar sampai Sam bin Nuh yang rambutnya tadinya hitam jadi putih, yang kumisnya belum keluar, yang jenggotnya belum keluar. Saat itu keluar jenggotnya putih, kumisnya putih, saking kagetnya. Bisa membayangkan nggak kita kalau kaget sampai begitu? Segeder apapun gledek yang gede sekalipun, orang kaget nggak bakal kumisnya berubah. Ini Sam bin Nuh sampai berubah jadi putih. Ditanya lagi sama Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam, wahai Sam bin Nuh, sudah berapa lama engkau meninggal? Kata Sam bin Nuh menyatakan, wahai Isa, demi Allah, saya udah 4.000 tahun meninggal, tapi rasa pedihnya sakit, irisan sakit belum hilang dari tubuhku. 4.000 tahun di alam kubur, itu rasa pedih, rasa perih belum hilang dari semenjak dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, nggak bisa membayangkan kita kayak apa sakitnya dicabut ruh kita. Makanya seketika tadi orang mukmin, kembali kepada hadis, idza aradallahu ta'ala qabda ruhil mu'min yaji'u malakul maut, didatangkan dulu malaikatul maut yang disebut dengan malaikat Israil, liyaqbidhu ruhahu, untuk mengambil ruhnya, min kibalil pami, dari arah mulutnya. Ya Allah, kalau kita boleh membayangkan sedikit aja, membayangkan, pernah enggak ke apa namanya, bukan keselak atau tulang-tulang apa namanya, ketulangan, pernah enggak ketulangan? Itu yang kecil aja itu kagak enak banget di mulut kita. Udah serba salah kita. Saya beri ini, mohon maaf, ini bukan bercanda, bukan bercanda. Andaikan besok ada ketulangan orang nih, ya susah diobatinnya pakai nelan nasi segede kepal, pakai nelan pisang Ambon yang paling gede. Jangan susah-susah. Mohon maaf, memang unik, memang lucu. Ini sekalian bukan pengobatan, saya bukan. Tapi saya memberikan apa namanya, supaya yang apa namanya, yang ketulangan tuh cepat sembuh. Caranya gampang banget, nggak usah susah-susah. Kalau memang besok pengen percaya dan pengen bukti, makan tulang ayam yang gede, biar keseluruhan, baru obatin. Ini tulang ikan, andaikan ini mah andaikan. Saya memberikan tips namanya ya, tips kata orang-orang keren. Tipsnya padahal gampang, tapi tidak nyambung sesungguhnya, mohon maaf. Tapi lantas jangan besok buka praktek, tulisan bikin saya bisa mengobati ketulangan. Jangan. Ya, ini mah mohon maaf, bukan lantur, bukan ini. Kalau memang ada orang ketulangan, tidak usah susah-susah. Ya, ambil minyak goreng, diolesin. Diolesin di mana Ustadz? Di leherkah, di mulutkah, di lidahkah? Bukan. Diolesnya di pantat. Siapa tuh ngomong tuh besok ketulangan coba itu. Ini mohon maaf, ini pernah diuji coba. Kata saya tidak mungkin orang kelolodan di leher, toh kodok kenapa diminyakin pantat bisa sembuh? Kan unik kan namanya. Ini boleh dibuktiin, andaikan besok ada orang ketulangan bawain minyak olesin pantatnya. Sembuh pasti. Ini bukan ngomong cerita bohong, Bapak betul ngasih pemberitahuan, betul. Jadi ini Masya Allah, pengobatan luar biasa. Yang belum dibuka prakteknya oleh siapapun. Tapi Bapak ngasih kepada kalian.
Saya ridho, saya ikhlas tuh, saya jajahin dah. Ya, kalau ada korban ketulangan, bawain minyak, olesin pantatnya, biar nungging siram, pantatin, colek. Bener, ini bukan ngomong. Ya Allah, tuh kita aja ketulangan, masya Allah, udah kagak betah kita, masya Allah. Ini ruh mau diambil oleh malaikatul maut dari arah mulut, tetapi fayakhruju dzikru. Nah ini kembalinya. Fayakhruju dzikru, maka ruh yang bukan keluar tetapi zikir kepada Allah Subhanahu. Fayaqulu, mulut pun berkata, la sabila laka min hadhil jihad. Wahai malaikatul maut, dari mulut ini bukan jalan untuk ruh, tetapi mulut ini kami gunakan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama ujri fihi dzikru rabbi, karena sesungguhnya mulut inilah untuk jalannya zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayarji'u malakul maut, maka malaikat itu enggak sanggup ngambil dari mulut, menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaqulu, malaikatul maut berkata, qala kada wa kada. Apa berkata kepada Allah? Demikian, bahasanya begitu. Kalau kata kita mah begini ngomongnya, ya Tuhan, ini ada hambamu yang mau dicabut ruh dari mulut, tapi yang keluar bukannya ruh, tapi zikir mulu yang keluar gitu. Zikir mulu yang keluar. Maka fayaqulullahu ta'ala, Allah berfirman kepada malaikatul maut tadi, ikbid min jihatil ukhra. Wahai malaikatul maut, kalau memang tidak bisa itu ruh diambil daripada mulut, maka ambil daripada arah yang lain. Fayaji'u malakul maut, maka malaikat pun kembali kepada orang tersebut mau ngambil ruhnya, min kibalil yaddi, dari arah tangannya. Ya Allah, tanganmu diambil ruh. Insya Allah kapan waktu ada hadis yang luar biasa akan disampaikan pula. Ya, ini memang yang enak-enak dan nyampein malam ini. Ya, jadi mau diambil ruh dari tangan, mau diambil dari tangan. Fatakulu kal awal, maka ruh pun itu, maksudnya tangan itu pun berkata seperti yang pertama, la sabila laka min hadhil jihad. Wahai malaikatul maut, tidak bisa engkau mengambil ruh daripada tangan-tangan orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang soleh, orang yang mau ibadah kepada Allah, tidak bisa. Yang keluar apa? Fatakhruju minha, yang keluar dari tangannya shadaqatun, sodakohnya yang keluar. Tuh. Wa masyarasil yatim, seketika di mana tangan ini digunakan mengusap kepala anak yatim. Wakatbul ilmi, dan keluar dari tangannya, di mana tangan ini sering digunakan nulis ilmu. Tuh, beliau nulis ilmu. Tulisannya luar biasa, indahnya luar biasa. Masih kita punya buku khusus catatan dari Al-Maqdulani, tulisannya indah, cakepnya luar biasa. Beliau tulisannya indah. Ini yang keluar sedekah, mengusap anak yatim, memegang pensil ini untuk menulis kitab-kitab Allah, menulis keilmuan. Wa darbus saif, dan sekalipun dia pernah memegang pedang untuk mengayunkan ya pedang ini di jalan Allah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sekarang kagak ada pedang, kagak ada perang, tapi minimal tangan kita pernah berjuang untuk apa? Menafkahi anak istri. Kalau memang orang Sunda mah, orang kampung mah, babat. Tahu babatnya? Ngoret. Pegang apa? Celurit apa kelewang tuh ya? Buat ngoret. Barang gitu ya, buat ngoret. Kalau mungkin para tukang mah megang sendok apa namanya? Sendok semen. Iya. Kan ngulang-ngulang tuh namanya buat nafkahi anak istri, ibadah juga. Ya, digunakan tangannya untuk itu. Yang penting dari doa, yang penting dari ikhlas tuh kerjanya. Hanya karena Allah. Maka itu yang keluar dari tangannya, sehingga malaikat ruh tidak bisa mengambil. Yang kemudiannya lagi adalah karena tidak bisa diambil dari tangan, fayaji'u malakul maut, malaikat itu datang lagi untuk apa? Ila rizlin, kepada kaki. Barangkali dari mulut tidak bisa, dari tangan tidak bisa, dari kaki kali bisa. Yang ternyata fatakulu kal awal, kaki pun tidak bisa diambil. Kenapa tidak bisa diambil? Fa'innahu atau fa'innaha, karena sesungguhnya kaki ini haknya domirnya kepada kaki itu. Haknya domir kalau bahasa orang sorok, orang ilmu nahu, ada domir di situ. Fa'innahu, hu-nya maksudnya
kembali kepada kaki tadi itu. Kenapa? Qad masabi ilal jamaati, kaki ini sering digunakan, kami dipergunakan untuk jalan menuju salat berjamaah. Wal a'yadi, dan kaki ini kami gunakan untuk jalan salat Idul Fitri, Idul Adha. Wa majalisil ilmi, dan kaki ini selalu kami gunakan menuju ke majlis-majlis ilmu. Tuh, Masya Allah, nggak bisa diambil. Summa yaji'u ilal udhunain, kemudian dari kaki tidak bisa, malaikat datang lagi menuju kepada kuping. Ya Allah, kita pun tidak bisa membayangkan benda kecil aja masuk ke kuping itu udah kagak betah. Ini ruh mau diambil dari kuping. Ya Allah. Maka saya sering dan pernah menyampaikan, andaikan orang itu lagi nazar, lagi sakaratul maut, meneteskan air mata, bukan sedih meninggalkan keluarga, bukan sedih dan takut meninggalkan harta, tetapi dia meneteskan air mata karena pedihnya diangkat ruh dari tubuhnya, sehingga dia hanya mampu bisa melelehkan air mata. Seketika telah wafat, bila mana ada orang yang mandiin melihat ada darah dari hidung, ada darah dari telinga, bahkan ada darah dari pori-pori yang keluar daripada tubuh kita. Jangan kaget. Ya, tapi mudah-mudahan bukan adalah beliau, bukan. Kalau beliau nanti yang terakhir akan kedengaran sama kita. Di akhir kalam ini, ya, bukan itu yang begitu, bukan. Susah diambilnya ruh itu, sehingga ruh terangkat sampai darahnya pun keluar. Masya Allah. Diambil dari telinga, yang telinga pun ngomong lagi, wahai malaikatul maut, telinga ini bukan lagi untuk keluar ruh, tetapi telinga sering kami gunakan fa innahu sami'un bil Qur'an wa dzikri. Telinga ini kami selalu perdengarkan lantunan-lantunan Al-Qur'an, bunyi-bunyian zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumayaji'ul ilal ain, kemudian datang lagi malaikat itu. Ya, karena menyambut dari mulut kagak bisa, dari tangan kagak bisa, dari kaki kagak bisa, dari telinga kagak bisa, mau nyambut dari mata. Ya Allah, mau nyambut dari mata. Mata pun berkata, apa kata mata? Wahai malaikatul maut, mata ini bukan pandangan untuk memandang yang bukan-bukan, maksudnya untuk keluarnya ruh dari mata. Karena mata sering kami gunakan nazara bil masaib wal kutub, mata ini sering kami pandangkan kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mata ini sering kami pandangkan kepada kitab-kitab yang kami baca. Tuh, makanya alhamdulillah di taklim kita ada bahasan kitab. Sebelum kita terjemahkan, sebelum kita jabarkan, dibaca bareng. Nah, ini maksudnya fungsinya nih. Karena huruf demi huruf, kalimat demi kalimat yang kita baca keluar dari mulut kita, dipandang oleh mata kita, semuanya itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan mengatakan begini, Ustaz, kelamaan ini mah pakai baca dulu lagi, terjemahin lagi, belum ngejabarin. Ya tapi alhamdulillah sih, meskipun ngaji sampai jam 1 kadang-kadang masih pada betah ya. Ya, karena ini fungsinya nih kayak gini nih. Seketika dicabut ruh akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saksi itu, sehingga apa? Ruh kita diambil dari mulut tidak bisa, dari tangan kagak bisa, dari kaki kagak bisa, dari telinga kagak bisa, dari mulut kagak bisa, dari mata pun kagak bisa. Summa yang sarifu malakul maut, kemudian malaikat itu kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Balik karena nggak bisa nyambut. Balik kepada Allah. Ya, summa yang sarifu malakul maut ilallahi ta'ala. Malaikat itu kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dikatakan oleh malaikatul maut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya Rabb, balabasni a'dul abdi bil hujjah, sungguh aku ini telah terkalahkan oleh tubuhmu, hambamu yang beriman kepada engkau. Artinya terkalahkan, tidak bisa nyabutnya, nyawanya nggak bisa, ngambil ruhnya nggak bisa. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
Uktub ismi ala kafika, wahai malaikatul maut, tulis namaku di atas telapak tanganmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, suruh tulis kalimat nama Allah, la ilaha illallah, ditulis di tangannya. Ya. Fa'ariruhal mu'min, lantas pertunjukkan, lihatkan ke orang mukmin tadi, ditunjukin gitu tuh, ke mukanya ditunjukin. Fa'ariruhal mu'min, maka si mukmin itu akan melihat tulisan itu. Setelah melihat tulisan itu, fatuhibbahu, maka dia cinta, dia demen dengan tulisan itu. Fatakhruju ruh minal fami, maka keluar ruhnya dari mulutnya seraya mengucapkan la ilaha illallah. Masya Allah. Maka siapa orang di akhir kalamnya mengucapkan kalimat itu, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Amin. Maka kalau kita nalkinin orang yang sedang sakaratul maut atau sedang nazar, jangan rame-rame. Ini mau sini ngomong, bingung dianya. Satu orang aja, nalkinin satu aja, bimbing sama kita. La ilaha illallah. Kalau dia sudah berucap itu, udah diam, jangan ngomong lagi. Diam, jangan ngomong lagi. Diam, jangan ngomong lagi. Kalau udah ngomong yang lain lagi, bimbing lagi, terus begitu aja. Sampai di akhir kalamnya tadi mengucapkan la ilaha illallah. Yakhruju ruhul mu'min kama yakhruju saqri minal ajin, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ruh seorang mukmin tidak akan keluar, tidak terkecuali keluarnya itu seperti rambut yang berada di adonan roti. Apa adonan roti? Tepung. Susah apa gampang ngambil rambut di tepung tuh? Gampang nggak? Serusut gitu tuh. Itu orang mukmin begitu diambil ruhnya tuh. Ringan, enteng. Mudah-mudahan al-maghfirah. Amin. Tuhan guru kita demikian, lemah lembut diambil. Lemah lembut diambil. Jangan seperti halnya mohon maaf ya Allah. Ada seseorang yang tidak beriman kepada Allah, sehingga begitu ruhnya hendak diangkat, begitu sulitnya, sehingga sampai-sampai seperti kita mohon maaf nyabut singkong di tengah lapang, yang lapangan itu sudah lagi tidak ketemu hujan selama 9 bulan. Kayak apa nyabut singkong, udah kering tanahnya 9 bulan. Kayak apa? Kecabut gak tuh singkong sama kita? Rontok, patah, iya. Tuh, Masya Allah, betapa dahsyatnya. Salah satunya adalah kedahsyatan dicabut ruh apabila di antara kita meninggalkan sholat 5 susah diambil ruhnya, sulit diangkatnya, sehingga kembali lagi adalah yang berceceran darah pada tubuh kita. Bahkan mohon maaf ya, keluar darah itu bukan dari telinga, bukan dari mulut, dari mata, dari pantat pun keluar. Karena saking dahsyatnya cabutan ruh. Maka kalau kata orang tua, ya kalau kita 40 hari lagi ini mau meninggal, bukan kata orang tua, bahkan itu ada hadis. Di aras itu ada pohon besar, pohon besar. Ya, jadi di setiap pohon itu ada tertulis nama setiap manusia. Bila mana jatuh tuh, itu belum langsung diambil ruhnya. Selama 40 hari itu dipungut dulu, ini siapa nih? Oh, ini sepulang. Maka kalau niban daun yang lain kena kuping pengeng, kita mah kadang-kadang kan kurang ajar. Sialan banget, siapa sih yang ngejelekin gua nih? Begitu kita mati. Kadang-kadang begitu. Apa untungnya? Begitu kadang-kadang. Karena apa kebodohan kita? Padahal seketika kuping itu berdengung, maka kita ada kesunahan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi. Ada saudara saya yang mau pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu kuping berpengeng, kalau ngengengan tiap hari ngerutuk kali ya. Ya Allah ya Rabbi, itu 40 hari. Maka kalau sudah 40 hari itu dikabarkan bahwasanya kata Allah, wahai malaikat Israel, ini si Fulan bin Fulan tanggal sekian, datengin rumahnya. Wah, datengin rumahnya.
maka mohon maaf, selama itu menuju 40 hari, kadang-kadang kehidupan, berbicara, dan lain-lain sebagainya, tingkah lakunya berbeda. Ada keanehan-keanehan kalau bahasa kita. Ya, ada keanehan-keanehan. Maka mohon maaf, kalau makhluk-makhluk lain itu pada tahu. Jadi kalau memang kita keluyuran nih 40 hari meninggal, ada makhluk lain bengong ngeliatin kita gitu. Hati-hati nih. Dia bengong bukannya ngapa? Mayit, jangan jauh-jauh lo, gitu ngomongnya. Kalau besok kalian lagi jalan ada ayam bengong, tendang aja udah. Iya. Dia tahu, dan nanya gitu, bengong ngeliatin kita gitu, ngeliatin. Jenazah jangan jauh-jauh gitu ngomongnya. Gitu. Ya, 40 hari lagi tuh mau meninggal, makhluk-makhluk lain tahu. Cuma di antara kita kagak tahu. Maka kematian itu ada hadis menyatakan al-mautu baghtah. Kematian itu datangnya tiba-tiba. Sesaat kematian. Dan kematian itu sering saya sampaikan, bahkan semua jamaah sudah tahu. Ya, kematian itu nggak ada syarat. Kalau mati ada syaratnya, maka saya yakin yang menemuin syaratnya girang banget. Kalau syarat mati harus tua dulu, maka senanglah dan bergembira kepada orang yang masih muda. Karena belum memenuhi syarat, belum tua dia. Gue masih lama gue. Ya. Kalau juga syarat mati harus sakit, maka bersenang-senanglah dan berbahagialah kepada orang yang masih sehat, karena belum sakit. Yang ternyata mati itu tidak karena sakit, tidak karena tua. Bayi dalam kandungan kadang-kadang bisa meninggal. Ya, ini itibar. Malam ini itibar buat kita. Ada pemberitaan untuk kita. Dengan sabab dan wasilah kita kumpul. Meskipun hakikatnya mendoakan, tapi ini ada pelajaran di dalamnya. Ada pelajaran di dalamnya untuk kita. Ternyata kita pun akan demikian. Kembali lagi kepada bahasan, bahwa saya sekarang ini alhamdulillah sedang merutinkan ada namanya Majelis Dakwah An-Nasiriyah. Kami sudah berjalan kurang lebih hampir 5 bulan. Jadi bahasanya begini, ada nasihat yang terucap, ada nasihat yang tidak terucap. Nah, ini nasihat yang tidak terucap itu ini kematian. Nggak terucap nasihatnya. Tapi betapa banyak nasihat yang datang dan bertubi-tubi kepada kita. Maka sampai-sampai Rasul menyatakan kafa bil mauti wa'idun. Cukup kata Rasulullah dengan kematian itu sebagai nasihat buat kamu. Karena kadang-kadang kita di SMS sama Allah Subhanahu wa taala begitu sering, tapi kita kadang-kadang kagak mempedulikan SMS. Mana SMS dari Allah? Dulu kulit kita kencang, sekarang endor. Dulu rambut kita hitam kayak jamblang matang. Tahu jamblang enggak? Anak sekarang kagak tahu jamblang kali ya. Mengkilat hitam. Sekarang sudah memutih. Dulu gigi kita rapi berbaris seperti tentara lagi upacara, tapi sekarang gigi kita pada berang. Itu adalah teguras. SMS datang kepada kita. Kadang-kadang kita nggak ngeh. Yang begitu-begitu nggak ngeh. Ya nggak ngeh. Maka mari sama-sama. Ya, kita harus mewaspadai. Ya, jangan yang lain yang diwaspadai. Yang lain mah tidak perlu diwaspadai. Tapi yang lebih diwaspadai adalah kematian. Karena kematian ini mohon maaf, di dalam kitab Bidayatul Hidayah dinyatakan tafakkura fi qurbil ajali ya wa hululil mauti. Ya, ingat-ingatlah, kita sering bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat tentang dekatnya ajal dan tentang datangnya kematian. Kenapa harus diingat sama kita? Karena kematian itu al-qati lil amali, yang ternyata kematian itu dapat memutuskan cita-cita. Udah putus cita-cita tuh. Cita-cita kita udah habis, udah nggak bisa terusin, udah kalau mati. Ya, maka tadi ada hadis yang disampaikan oleh orang tua kita, idza matabnu adam in qata'a amalu. Ya. Jadi ini pembekalan sebetulnya itu, apa yang dilakukan sama kita selama hidup. Jadi kembali lagi adalah apabila anak Adam sudah meninggal, maka putus. Ini yang putus maksudnya hubungan keduniaan. Ya.
hubungan dengan keluarga, dengan anak, dengan saudara, dengan tetangga, amaliyah berdagang, usaha, bekerja udah nggak bisa, terputus. Tapi ada yang tidak putus, ilamin salasin tadi, sedekatin sedekah jariah, ilmu yang tak mau, ini mudah-mudahan ilmu beliau masih berada bersama kita, masih dijalanin sama kita, masih digerakkan rodanya oleh kita, sehingga pada akhirnya itu semua adalah bukan saja kita yang mendapatkan cucuran pahala, tetapi al-maghfirah pun insya Allah, bukan lagi insya Allah, tetapi pasti dan bisa dipastikan pahalanya terus mengalir ilmu yang terlebih-lebih adalah wawaladun soleh yad'ulah, ya, anak yang baik-baik tuh kayak tadi tuh, alhamdulillah baca rawih, baca Quran, ya. Ayo doakan orang tua kita supaya ini semua tidak terputus, pahala akan terus mengalir. Mungkin mohon maaf karena sudah malam, ya ada 11. Ini saja yang bisa disampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi